Bayangin, ini seorang reporter berdiri tegak di depan pagar rumah, pakai blazer hitam, tatapan tajam ke kamera, nada suaranya serius, penuh wibawa, seolah sedang melaporkan situasi genting. Tapi yang dibahas bukan bencana, bukan konflik, melainkan kasus dompet kering dan kue lebaran yang raib misterius. Dan anehnya, justru ini yang bikin jutaan orang ketawa lepas. Di sebuah sudut rumah sederhana di Aceh, sosok ibu rumah tangga ini tampil layaknya jurnalis profesional. Gaya bicaranya rapi, artikulasinya jelas, bahkan gesturnya persis seperti reporter berita breaking news. Lewat akun TikTok reporter luar angkasa, ia membawakan laporan lapangan yang jujur saja absurd tapi relate banget. Dengan suara tegas, ia bisa bilang, pemirsa, situasi terkini menunjukkan adanya penyusutan signifikan pada kue mentega di dalam toples. Kalimatnya terdengar berat, tapi begitu dipahami, langsung bikin ngakak. Disinilah letak kejeniusan konten ini. Ia menggunakan teknik yang disebut deadpan comedy. Gaya bercanda tanpa ekspresi, tetap serius, bahkan cenderung kaku. Padahal yang dibahas hal-hal receh sehari-hari. Bayangin, hilangnya wijen pada nastar, atau kondisi dompet yang mengalami kekeringan ekstrem pasca lebaran. Dibawakan dengan istilah seperti investigasi, akuntabilitas, sampai transparansi. Kontras inilah yang bikin otak kita kaget dan akhirnya tertawa. Anda menyaksikan Breaking News, pemirsa. Peristiwa mengejutkan muncul dari sebuah lokasi rahasia penyimpanan stok kue lebaran milik salah satu warga yang dilaporkan mengalami penyusutan secara misterius menjelang Idul Fitri. Hal tersebut terungkap pasca tim FBI melakukan audit rutin terhadap isi toples dan menemukan jumlah kue hilang 70% dari data produksi awal. Tim ahli nujum forensik hingga kini masih memburu pelaku yang tega menghabisi kue lebaran sebelum lebaran tiba. Menurut saksi mata, pemirsa, kehilangan kue setengah toples merupakan pukulan mendalam bagi keluarga. Guna menghindari serangan lanjutan, stok kue sisa telah diamankan oleh petugas. Saya reporter luar angkasa yang menyajikan berita fiktif, akurat dan tidak dapat dipercaya. Undur diri ke belakang Meteor dan sampai jumpa. Anda menyaksikan Breaking News, pemirsa. Investigasi lanjutan terkait kasus menyusutnya stok kue menjelang Idul Fitri akhirnya menemukan titik terang. Tim petugas menemukan jejak remah-remah kue di atas kasur yang diduga kuat berasal dari nastar yang sebelumnya tercatat menyusut misterius. Menurut tim ahli nujum forensik, lokasi ini dipilih karena jauh dari dapur sehingga terhindar dari patroli. Di sekitar lokasi kejadian, pemirsa, tim juga mendeteksi aroma tepung terbakar serta keberadaan beberapa toples lain dalam kondisi kosong. Hingga berita ini diturunkan, pemirsa, pihak berwenang sudah memeriksa kepala keluarga dan keturunannya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saya reporter luar angkasa yang menyajikan berita fiktif, akurat dan tidak dapat dipercaya. Undur diri ke belakang Meteor dan sampai jumpa. Anda menyaksikan Breaking News, pemirsa. Arus gelombang serangan paket di depan pintu rumah kian masif terjadi di berbagai pemukiman warga menjelang lebaran. Akibat serangan beruntun ini, pemirsa, sejumlah dompet tipis dilaporkan kian menipis dan kantong celana semula alami abrasi ringan kini longsor parah. Sementara itu, pemirsa, PBB, Perserikatan Belanja-Belanja baik di pusat maupun daerah, menghimbau warga untuk waspada. Pasalnya, ahli nujum BMKG memprediksi ancaman serangan paket terus terjadi di depan pintu rumah. Kita istiqomah, ini yang terakhir, besok ada lagi. Aduh. Hingga kini, pemirsa, para pintu turut dihimbau agar pindah sementara waktu. Menanggapi kondisi serangan paket ini, Presiden Ukraina Utara masih bungkam. Saya reporter luar angkasa yang menyajikan berita fiktif, akurat dan tidak dapat dipercaya. Undur diri ke belakang Meteor dan sampai jumpa. Tapi lebih dari sekadar lucu, konten ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena yang diangkat bukan hal jauh, melainkan keresahan paling real di rumah. Toples kue yang makin kosong padahal tamu belum datang. Uang yang tiba-tiba menipis setelah belanja kebutuhan lebaran, atau serangan diam-diam dari anak-anak ke stok camilan. Semua itu dibungkus seolah-olah kejadian besar tingkat nasional. Dan tanpa sadar, banyak orang merasa, ini gue banget. Yang menarik, ibu ini bukan sekadar bikin konten iseng. Kalau diperhatikan,
Ia paham betul bagaimana dunia jurnalistik bekerja, mulai dari intonasi, pemilihan kata, sampai timing jeda saat berbicara. Ini bukan konten asal viral. Ini adalah kombinasi antara observasi tajam dan kemampuan akting yang konsisten. Bahkan, beberapa jurnalis asli ikut berkomentar, mengakui kalau gaya reportasenya memang niat dan rapi. Di tengah media sosial yang sering penuh tekanan, perdebatan, dan hal berat, kehadiran sosok ini terasa seperti angin segar. Kolom komentarnya bukan dipenuhi debat, tapi cerita-cerita lucu dari netizen lain. Ada yang curhat soal toplesnya juga berkurang drastis. Ada yang merasa dompetnya butuh bantuan darurat, semua tertawa karena merasa tidak sendirian. Dari sebuah pagar rumah di Aceh, dengan peralatan sederhana, tanpa studio mewah, ia membuktikan satu hal penting, bahwa kreativitas selalu punya tempat, bahwa hal sederhana bisa jadi luar biasa kalau dikemas dengan cara yang unik. Dan sekarang, setiap kali Lebaran datang, banyak orang mulai melihat toples mereka dengan perasaan berbeda, seolah ada suara di kepala yang berkata, "Pemirsa, telah terjadi pemindahan isi toples secara sistematis." Dan disitulah tawa muncul lagi, karena pada akhirnya masalah hidup memang selalu ada. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang tepat, bahkan dompet kering pun bisa jadi berita paling menghibur di negeri ini.